Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awwalan wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. Ummatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat akidah yang selamat, kemudian nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah sehingga kita sampai pada detik ini masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Kemudian selanjutnya, tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Agama kita yang mulia ini adalah agama yang senantiasa memotivasi atau menganjurkan kepada seluruh pemeluknya agar senantiasa saling tolong menolong, bahu membahu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hambanya agar senantiasa tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, saling tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a, seseorang yang tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin, tidak memotivasi orang lain untuk membantu orang yang sedang membutuhkan, adalah merupakan salah satu ciri dan karakteristik pendusta agama Allah Subhanahu wa taala. Simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Wahai Muhammad, maukah engkau melihat, yaitu orang yang mendustakan agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu dialah orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ialah yang tidak menganjurkan orang lain, tidak memberikan motivasi kepada orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Perhatikan ummatal Islam, jika tidak menganjurkan, tidak memotivasi untuk memberi makan atau membantu orang miskin atau orang yang sedang membutuhkan, dicap sebagai pendusta agama, maka bagaimana lagi kira-kira jika ada di antara kita yang melarang orang lain
untuk membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan. Umat al-Islam, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kepada kita semata agar gemar membantu saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan, akan tetapi lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan yang sangat besar di balik setiap pertolongan yang kita berikan kepada saudara muslim kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang membebaskan suatu kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan duniawi, naffasallahu anhu kurbatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan darinya suatu kesulitan min kurabi yaumil qiyamah, daripada kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka tidak main-main. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya bukan cuma di dunia saja, kata Rasulullah, akan tetapi ia juga akan dimudahkan urusannya kelak di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Wa man satara musliman," barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menutupi aibnya bukan hanya di dunia saja, kata Rasulullah, akan tetapi aibnya juga akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya, "Wallahu fi aunil abdi," dan kuncinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu menolong hambanya. Ya, selama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka al abdu," selama hamba tersebut fi auni akhihi, senantiasa membantu saudaranya yang sedang kesulitan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi," dan barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memenuhi kebutuhannya, akan senantiasa memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dan barang siapa yang menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farrajallahu anhu kurbatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan suatu kesusahan darinya, akan menghilangkan suatu kesulitan darinya, min kurubati yaumil qiyamah, pada kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Oleh karenanya umat al-Islam, jika kita hendak terbebas dari kesulitan duniawi dan ukhrawi, maka bebaskanlah kesulitan-kesulitan orang lain. Jika kita ingin urusan duniawi dan ukhrawi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudahkanlah urusan orang yang sedang kesulitan di dunia ini. Jika kita ingin agar aib kita di dunia dan di akhirat ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tutupilah aib saudara kita yang kita ketahui. Dan jika kita ingin senantiasa mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasalah kita membantu saudara yang sedang membutuhkan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, tahukah kita bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Imam At-Tabarani meriwayatkan
dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ahabbu ilallah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas permukaan bumi ini adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesamanya manusia. Bahkan Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, manusia yang terbaik, sebaik-baik manusia yang ada di atas permukaan bumi ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfa'uhum linnas, adalah ia yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Baik ia memberikan manfaat kepada sesama manusia dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan sabdanya, wa habbul a'mali ilallahi ta'ala, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, suatu kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim, au takshifu anhu kurbatan, atau engkau mengangkat kesusahan dari seorang muslim, au taqdi anhu dainan, atau engkau bayarkan hutangnya, atau engkau lunaskan hutangnya, au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan rasa lapar darinya. Umat al-Islam, a'azzani Allahu ayyakum. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa amalan kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan puasa, adalah amalan salat dan amalan kalian lainnya. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa amalan kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membahagiakan saudara seiman kalian, membayarkan hutangnya dan menghilangkan kesusahan dan rasa laparnya. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqun nar, berlindunglah kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, walau bi syikki tamratin, walaupun dengan sepotong biji kurma. Kemudian umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah taala jami'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan sabdanya, wala an amshiya ma akhin fi hajatin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku berjalan membersamai seorang saudara muslim untuk suatu keperluannya, ahabbu ilayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjidi, daripada, kata Rasulullah, aku beriktikaf, aku berdiam diri di dalam masjid ini, yakni masjidal Madinati, yaitu yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah Masjid Nabawi, syahran, selama sebulan penuh. Ibadallah, alangkah besar keutamaan bagi seorang muslim yang gemar membantu saudaranya sesama kaum muslimin, bahkan berjalan membersamai seorang muslim dalam rangka memenuhi suatu kebutuhannya, lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berdiam diri, daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Padahal kita semua sudah mengetahui bahwa satu salat yang kita lakukan di masjid beliau, di Masjid Nabawi, lebih utama daripada masjid yang lainnya selain Masjidil Haram sebanyak 1000 kali lipat. Oleh karenanya ya ibadallah, marilah kita berusaha menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan banyak menebar manfaat kepada sesama kaum muslimin, baik berupa ilmu, baik berupa materi, baik berupa tenaga, baik berupa pikiran dan yang lainnya. Marilah kita berusaha menjadi seorang hamba yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membantu dan meringankan beban saudara kita sesama kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal junun. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam. Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il askam. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.